oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita katakan, enak ya kiai itu, keluarga kiai itu ya, enak ya para habaib itu. Tidak, semuanya dikasih modal. Semuanya sayang. Apa itu? Yang pertama, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Hilangkan semua sifat yang tidak baik dalam hati kita. Dikatakan, ditanyakan Habibullah Haddad, untuk apa hidup ini? Hidup ini untuk membersihkan hati. Hidup ini untuk mengendalikan jiwa dan hawa nafsu. Untuk apa? Kalau sudah hatinya bersih, maka orang semacam kita itu, walaupun kita orang awam, walaupun dia itu bukan orang yang alim, maka dia itu dengan mudahnya dia akan bermimpi Nabi Muhammad. Kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad, apa sampaikan Nabi Muhammad? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka suatu waktu dia akan melihatku dalam keadaan nyata, di dalam keadaan terjaga. Kata ulama, kalau seumpama di dunia dia tidak berhak untuk mendapatkannya, maka nanti ketika akan meninggal dunia Rasulullah hadir bersamanya. Kalau seumpama tidak berhak juga, maka nanti pada masa dia pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu orientasi kehidupan kita? Bagaimana cara mendapatkan bermimpi Nabi Muhammad SAW? Bersihkan hati kita. Semua yang terjadi pada kita ini semua ujian. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap mempertahankan hati kita. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian. Semuanya adanya rahmah, semuanya adanya keinginan untuk membantu sesama. Nah, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Semuanya bisa. Dan coba subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hanya satu yang selamat. Bukan yang punya ilmu, bukan. Bukan yang punya kekayaan, bukan. Bukan yang punya ketampanan, bukan. Bukan yang punya jabatan, bukan. Tapi yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, dia yang selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menjamin kita semuanya termasuk yang nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati kita nggak pernah iri kepada orang, nggak pernah benci kepada orang. Padahal itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad setiap habis salat subuh, ya ikhwani, beliau menghadap kepada semua sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, tolong ya, jangan sampaikan kepada aku terkait keburukan maupun yang tidak baik yang terkait dengan sahabat-sahabatku. Karena aku ingin berjumpa dengan kalian semuanya dalam keadaan hatiku ini bersih. Rasulullah menjaga hatinya. Subhanallah, Rasulullah pernah berjalan dengan Sayyidatuna Maimunah ataupun yang lainnya daripada istrinya yang dalam keadaan berhijab, bernikab. Sehingga ketika berjalan di malam hari berduaan, berpapasan dengan sahabat Nabi. Maka tiba-tiba sahabat Nabi itu dipanggilnya oleh Nabi. Wahai sahabatku, ketahuilah ini adalah istriku Maimunah. Maka sahabatnya tersebut mengatakan, ya Rasulullah, astagfirullah, enggak mungkin saya itu akan bersaudara pada engkau ya Rasulullah. Kalau tidak. Tapi aku katakan demikian supaya aku menutup jalannya setan untuk supaya merusak hati kamu. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo sama-sama. Kenapa kita itu wajib sholat 5 waktu? Harus sholat subuh bangun, duhur melaksanakan sholat, asar melaksanakan sholat, maghrib melaksanakan sholat, isya melaksanakan sholat. Tujuannya itu adalah supaya kita itu melatih diri kita untuk melawan. Jangan sampai ada yang tidak baik. Sebagaimana kita, orang yang hidup ini berusaha untuk menghindar daripada segala macam penyakit. Maka kenapa hati ini tidak dijaga? Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan manusia itu harusnya sebetulnya cuma ada 2 macam. Dia siap berkumpul sama manusia, kumpullah bersama manusia. Itulah yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Tapi kalau tidak dia tidak siap untuk berkumpul sama manusia, maka beruzlahlah. Kesiapan itu bagaimana? Kesiapan itu terkait dengan tata cara memanage hati. Bagaimana tetap menjaga hati ini supaya bersih. Hati ini adalah yang paling mulia. Modal hati bersih ini loh. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, kesian banyak manusia meninggal dunia, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan yang satu ini, kenikmatan surganya dunia ini. Ditanya oleh muridnya, apa kenikmatan itu wahai Rabi'ah? Kenikmatan itu adalah bermimpi Nabi Muhammad. Kita sudah merasa puas, punya mobil yang bagus, punya rumah yang megah, tapi dia tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad.